Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa, kebakaran melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Ya, diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Asap membumbung tinggi di Terminal Penampungan Bus Transjakarta bekas di Rawabuaya, Jakarta Barat, Selasa sore. Hembusan angin kencang serta banyaknya ban material mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat. Api menjalar dari satu bus ke bus lain yang terparkir berdekatan. 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Pak, ini perkiraan ada berapa bis, Pak? Bangkai bis yang terbakar? Kita belum bisa perkirakan berapa bis. Kalau untuk sumber api, Pak, apa sudah diketahui, Pak? Sumber api mungkin dari korsleting dari satu bis. Belum diketahui jumlah bangkai bus Transjakarta yang terbakar dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Ratusan penumpang kapal motor berkah panik sementara 25 lainnya luka usai kapal yang mereka tumpangi menabrak karang dan karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe. Kondisi tangga yang sempit menjadi kendala bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban. Setidaknya 25 orang dilaporkan terluka akibat benturan dan satu diantaranya mengalami kejang. Seluruh korban yang terluka langsung dievakuasi ke kapal nasional Pacitan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, KM Alif Berkah terlihat miring dan nyaris terbalik usai menabrak karang di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Beruntung, seluruh penumpang berhasil ditenangkan oleh tim SAR dan ABK sehingga proses evakuasi 346 penumpang berjalan lancar. Mana penumpang yang berhasil kita evakuasi itu sebanyak 346 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal kandas saat berlayar dari Pelabuhan Langgara, Konawe Kepulauan menuju Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025 setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Ya pemirsa, Kementerian Agama menghimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025 esok. Sebelumnya, para jemaah telah menyelesaikan puncak proses ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan kini seluruh jemaah bersiap memasuki fase akhir ibadah. Tercatat sebanyak 7 kloter yang pulang ke tanah air pada 11 Juni. Mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada awal Mei 2025. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau agar jemaah menjaga kondisi fisik sehingga tetap prima jelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Kami imbau agar pelaksanaan tawaf dilakukan dengan tenang, penuh kekhusyuan, serta memperhatikan kondisi fisik dan cuaca. Selain itu, layanan bus selawat kembali beroperasi guna mendukung mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi bekerjasama dengan maskapai akan melakukan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Diimbau agar jemaah tidak membawa barang yang dilarang, pastikan barang berharga disimpan dengan aman serta koper diberi tanda pengenal yang jelas. Diharapkan jemaah dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan di pemondokan.
Pemirsa, musim haji sudah hampir berakhir, tapi ini bagi para jemaah rasanya tidak lengkap jika tidak membawa buah tangan ke tanah air. Nah, kira-kira pemirsa di mana para jemaah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga tercinta? Berikut liputannya untuk Anda. Disinilah tepatnya para jemaah haji berbelanja aneka berbagai barang untuk dijadikan oleh-oleh bagi para keluarga tercinta yang sudah menunggu di tanah air. Ya, mulai dari beragam jenis kurba, parfum, sajadah, busana muslim, dan aneka souvenir khas Arab Saudi dijajakan di kawasan Corniche Commercial Center ini. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir. Asal Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan di sini Anda juga bisa membayar dengan rupiah. Ini saya 200.000 dikasih 12 biji. Oh, 12 langsung ini. Dengan rupiah atau rial? Saya pakai rupiah. Oh, bisa ya? Bisa pakai rupiah, tidak harus pakai rial. Ini rencana beli parfum sebanyak ini untuk apa, Pak? Ya, kita buat ya oleh-oleh bagi-bagi ya tetangga, saudara gitu. Berada di tepian Teluk Laut Merah, kawasan ini dilengkapi lebih dari 700 toko yang diramaikan lebih dari 5.000 pengunjung. Dengan suasana yang nyaman dan berbagai pilihan barang, Corniche Commercial Center menjadi destinasi belanja favorit bagi para jemaah haji Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, brand kopi instan terkemuka di Indonesia secara resmi memperkenalkan girl group K-pop ternama Baby Monster sebagai brand ambassador terbarunya. Ya, penunjukan brand ambassador terbaru ini juga menandai diluncurkannya 2 varian kopi instan terbaru. Brand kopi terkemuka di Indonesia, Good Day, secara resmi menggandeng dan memperkenalkan girl group K-pop ternama asal Korea Selatan, Baby Monster, sebagai brand ambassador K-pop pertama untuk lini Good Day Latte. Kolaborasi ini menyatukan semangat keduanya yang sama, yaitu berjiwa muda, penuh energi, dan kaya cita rasa. Melalui kolaborasi ini, kopi Good Day juga meluncurkan 2 varian baru dari lini produk Good Day Latte, yaitu Good Day Latte Original, latte dengan rasa yang kaya dan lembut dengan aroma yang khas yang cocok bagi pecinta kopi klasik. Good Day Latte juga memiliki varian butterscotch dengan perpaduan rasa manis dan creamy dengan sentuhan butterscotch yang unik. Gandeng Baby Monster ini kita akan semakin dekat dengan generasi muda karena kan seperti dilihat Baby Monster ini kan ikon global yang sangat energik, semangat dan penuh inspiratif. Dan kami ingin menggabungkan nilai-nilai dari kopi Good Day dan Baby Monster ini dan menjadikan suatu campaign yang sangat excited dan sangat cocok untuk generasi muda. Dengan mengusung tema kampanye Have a Good Day with Baby Monster, Good Day juga ingin menampilkan para member Baby Monster sebagai wajah baru dari lini Good Day Latte yang merepresentasikan berbagai karakter yang unik. Jadi lebih semangat aja gitu, Kak. Kalau misalkan aku sebagai Monstis, fansnya Baby Monster dan aku suka ngopi, jadi kayak kalau apalagi kalau dengerin musik Baby Monster nih sambil minum kopi itu jadi lebih mood aja gitu, punya mood booster tersendiri kayak gitu. Sesuai dengan tagline-nya, karena hidup perlu banyak rasa, kopi Good Day terus mendorong generasi muda untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan berani untuk mengekspresikan diri sendiri. Dari Jakarta, Steven Patindaba, Rizky Yulianto, Ayus melaporkan.